Dan welcome home bagi yang baru pulang, berkumpul dengan keluarga. Pasti adalah hari-hari yang sibuk untuk kita, juga kebahagiaan, keindahan, saling berbagi. Senang ya Bapak Ibu ya. Mungkin bagi teman-teman yang sedang dalam perjalanan, sedang berlibur, selamat menikmati liburan dan mudiknya. Dan jangan lupa setelah berpesta, pasti ada hari di mana pesta juga usai dan kita akan menghadapi hari-hari kita, realita hidup kita, pahit manis, asam, asin, nano-nano. Tetapi saudara-saudara, saya mendapati bahwa menjadi realistis itu penting ya, membuat kita benar-benar jadi manusia ya. Jujur terhadap keadaan kita, jujur tentang situasi yang kita hadapi, jujur kepada Tuhan dan jujur kepada orang-orang yang dekat dengan kita sehingga kita saling menopang hand in hand, saling bergandengan tangan. Banyak orang di sekitar kita menjadi support system untuk kita ya. Tuhan memberkati kita dengan kebaktian ini dan sebelum Mbak Priska akan mempersembahkan sebuah pujian, judulnya adalah jujur ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Jujur kami sangat membutuhkan Engkau. Jujur kami tidak sempurna. Jujur kami mengalami pasang surut dalam pengalaman kami. Kadang-kadang kami merasa sangat terpuruk, namun Tuhan tidak pernah berubah bagi kami. Engkau sangat mengerti, Engkau mencintai kami, Engkau yang paling mengerti keadaan kami. Kami berdoa, berkatilah pertemuan ini, ibadah kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Amen. Air hidup, roti hidup, kenyangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari persiapkan perhatian kita, hati kita, telinga kita untuk Tuhan Yesus melawat kita semua. Amin.
cek. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Lagu yang sangat indah, bukan? Saudara-saudara, hari ini kita akan masuk dalam sesi yang keempat dalam materi Healing Center. Dan saudara tetap membuka Alkitab saudara dari kitab Yesaya pasal 61. Saya akan baca ayat 1 ya. Oke, bisa ditayangkan materinya, dibantu. Mari kita baca sama-sama ayat 1, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi sesi yang keempat kita akan bicara tentang orang-orang yang seperti di penjara oleh sakit penyakit. Kalau saudara pernah melihat, pasti pernah melihat, saudara pernah sakit, apalagi kalau saudara dirawat, maka saudara dipasangin infus, dipasangin kateter, tidak boleh pergi kemana-mana, ya saudara sangat terikat seperti orang yang di dalam penjara, ya kalau orang mengalami sakit. Siapa di antara kita yang dalam waktu dekat belakangan ini pernah mengalami mujizat kesembuhan? Bisa bersaksi? Bisa angkat tangan? Nah, Bu Teti mau bersaksi, dibantu dengan mic. Tolong Pak, mic-nya dikasihkan. Ya. Kasih tepuk tangan saudara biar bersemangat ya. Baik, puji Tuhan, saya bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan dari telinga sebelah kiri. Sebenarnya itu sudah banyak tahun saya lewatkan dengan telinga sebelah kiri ini, saya sama sekali tidak bisa mendengar apa-apa. Dan awalnya saya membiarkan begitu saja, toh tidak mengganggu. Tetapi berjalannya waktu itu sangat mengganggu, sehingga kalau saya sharing dengan anggota teman-teman saya, itu saya selalu mengambil posisi saya pastikan dia ada di sebelah kanan saya, jangan di sebelah kiri. Saya tidak mendengar sama sekali. Dan itu udah cukup lama, 2 bulan Februari kemarin ketika ibadah pengurapan itu saya ikut dan saya lelah dengan telinga karena sangat mengganggu. Saya harus bertanya berulang-ulang dan itu tetap tidak bisa terdengar. Dan orang rumah juga sangat tahu kalau jarak agak jauh sedikit itu saya tidak menjauh karena memang saya sama sekali tidak mendengar. Dan ketika ibadah pengurapan itu momen yang selalu saya tunggu, Ibu Sarah selalu bilang, Tuhan ada di sini minta sesuatu. Dan itu momen yang selalu saya nanti-nanti, dan saya waktu itu saya berdiri, saya bilang, Tuhan saya lelah dengan telinga, saya mau disembuhkan. 3 hari yang lalu ketika saya di kamar, tiba-tiba saya ada sesuatu yang keluar dari telinga. Itu seperti sarang tawon, warnanya kuning, tapi bukan akibat telinga ya, kayak kuning kayak sarang tawon, itu agak besar. Saya pegang terus dia keluar. Nah beberapa menit kemudian itu saya menyadari bahwa ternyata bunyi-bunyian di sekitar saya itu sangat besar sekali. Dan akibat dari telinga itu dia membuat saya suaranya agak terganggu, jadi saya tidak bisa menyanyi dengan baik. Dan puji Tuhan 3 hari yang lalu itu saya baru sadar ternyata mendengar dengan telinga yang sempurna itu sangat luar biasa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Amin. Saudara jangan lupa ibadah pengurapan ya. Banyak orang bersaksi mereka mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, kita sudah sering mendengar mengenai kesembuhan ilahi, tetapi di materi hari ini kita berbicara bukan saja kesembuhan ilahi, tetapi juga kesehatan ilahi. Apakah Tuhan menjanjikan kepada kita kesehatan ilahi? Benar, Tuhan juga menjanjikan kesehatan ilahi. Dan kalau kita mundur pada minggu yang lalu, kita tahu akar dari semua persoalan yang dihadapi oleh manusia, apapun persoalannya, akarnya cuma ada 2. Yang pertama adalah akibat dosa, dan yang kedua adalah pengalaman traumatis. Dan kita sudah selesai dengan itu. Dan saudara-saudara, pada hari ini kita belajar mengenai, semua baca sama-sama 3, kesehatan dan kesembuhan ilahi. Ada kesembuhan ilahi, ada kesehatan ilahi.
Amin. Apakah ada di dalam Alkitab? Apakah Tuhan menjanjikannya? Tentu saja. Saudara, kita membaca di dalam ayat ini, ya, apakah Tuhan menjanjikan kita kesehatan ilahi? Baca sama-sama 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, ini janji Tuhan, katakan amin. Tuh, kalau Tuhan menjauhkan penyakit berarti kita sehat. Oke ya, Din? Halo? Saudara membaca baik-baik bahwa Tuhan Allah berfirman kepada orang Israel melalui Musa bahwa kamu harus beribadah. Katakan beribadah. Jadi orang Kristen beribadah itu bukan sekedar ritual biasa, bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar identitas, tetapi ada kekuatan kuasa di dalam ibadah. Kata ibadah itu kalau saudara cek dalam bahasa Inggris dia memakai kata worship, dan minggu lalu saya jelasin tentang apa itu worship, dan di dalam kata yang asli dari bahasa Ibrani itu memakai kata abad. Semua katakan abad. Dan abad itu bisa berarti melayani, mengasihi, menghormati, beribadah. Makanya di dalam Alkitab mengatakan, ada ayat yang mengatakan, baca sama-sama 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ternyata beribadah itu berguna banget. Ya, dan kembali ke ayat itu, kalau kamu beribadah maka Tuhan berjanji memberkati rotimu, makananmu, memberkati air minummu. Dan saudara-saudara, kalau saudara membaca sebuah buku dari seorang dokter tetapi yang mengembangkan pelayanan kesehatan di bidang makanan, minuman, herbal, dan dia mengatakan bahwa sebuah survei, nama dokter itu adalah Dr. Don Colbert. Dan Don Colbert mengatakan bahwa dari survei yang dilakukan di Amerika Serikat, 1/3 penyebab kanker itu adalah makanan. Makanan. Ya, karena kita tahu makanan-makanan yang seperti apa, saya sudah banyak kali sampaikan, yang makanan lemak, terutama lemak jenuh, ya, gula, ya, yang mengandung gula, lemak, kemudian makanan-makanan yang telah melalui proses devitalisasi, makanan yang diproses sehingga menjadi makanan yang dari misalkan dari tepung jadi apa, dari apa. Nah, itu adalah makanan-makanan. Nah, dan juga makanan-makanan yang kita makan juga mengandung logam berat, makanya seperti ikan, ya saudara, orang barangkali menggunakan zat-zat berbahaya untuk menangkap ikan, dan juga pestisida lingkungan di sekitar kita, ya, pestisida di makanan, di sayuran itu juga sangat mungkin. Makanya saudara, kalau makan jangan lupa doakan makanan saudara, oke? Amin. Dan makanya saya katakan bahwa makanan yang paling sehat itu adalah makanan mama di rumah. Kalau saudara makan bakso, saudara lihat Pak bakso kasih micinnya berapa kali? 3 kali, mesti paling sedikit. Di satu mangkok kecil micinnya 3 kali. Nah, itu yang bikin enak tapi bikin tidak sehat. Saya juga makan di satu warung dan saya liatin gorengan itu waktu dibawa jatuh di tanah, kemudian yang punya angkat lagi ditaruh di tempat makanan yang sama. Saya nggak tahu siapa yang memakannya. Saya juga pernah makan di satu warung dan waktu saya akan membayar tidak ada orang di situ, lalu kucing naik di atas dan menjilati makanan itu, dan saya panggil, Mbak, kucing jilatin makanan. Saudara, paling enak, paling sehat makan di rumah walaupun seringkali kurang enak. Tapi yang terpenting adalah saudara jangan lupa doakan makanan saudara. Jangan lupa selalu beribadah karena ibadah itu mengandung janji. Nah, kalau saudara semua sehat hari ini itu juga adalah berkat Tuhan. Mari kita rayakan kesehatan kita dengan memuji dan meninggikan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi.
Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Siang hari ini bahwa nama Tuhan layak ditinggikan. Kita percaya Allah kita Allah yang luar biasa. Berapa yang percaya Allah kita Allah yang luar biasa. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi namanya. Sebab kuasanya tidak tertandingi. Mari kita serukan nama pujian bagi nama Dia. Kuasanya dahsyat. Syukur Bapak, siang hari ini kami bawa pujian kami bersorak-sorai bagi nama-Mu, Kau layak ditinggikan.
atas segala raja. Dia berdaulat atas kehidupan kita, keluarga kita, bangsa kita. Mari bersorak-sorai, jangan berdiam diri hari ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kelewat tepuk tanganmu bagi namanya. Dia raja segala raja. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi namamu. Puji Tuhan. Biarlah lutut kita boleh menari bagi namanya, kedahsyatannya. Namamu dahsyat. Langit adalah takhta-Mu Tuhan. Bumi adalah
kebesaran-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi segalanya. Kami bawa pujian kami sebagai mazmur nama-Mu. Engkau yang berkuasa, kebesaran-Mu Tuhan, layak ditinggikan. Siap gereja Tuhan, Tuhan yang berkuasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Oh, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Segala nama-Mu dahsyat, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Inilah sorak-sorai kami, pujian kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Kedahsyatan-Mu, kami sorak-sorai bagi nama-Mu lebih dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Thank you, saudara. Lord. Silakan duduk. Saudara bahagia siang hari ini, amin. Are you happy? Saudara senang ada kuasa dalam pujian ya. Oh Tuhan sangat baik dan saudara-saudara, saudara kembali di awal bahwa ketika saudara beribadah, ibadah bagi orang Kristen bukan sebuah upacara ritual biasa, tetapi ibadah itu menguntungkan, ibadah itu mengandung janji. Dan Tuhan berjanji tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tubuhmu. Itu adalah janji Tuhan. Kalau saudara beribadah, Tuhan memberkati kesehatan saudara. Makanya Rasul Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan ibadah itu menguntungkan karena mengandung janji. Baca ayat ini sama-sama saudara, kita berpindah kepada kesembuhan ilahi. Siapa pernah sakit dan disembuhkan? Pernah? Ya. Siapa yang pernah mengalami dalam waktu barusan belum lama ini ditolong Tuhan? Bisa ya silakan berdiri, nanti tolong kasih mic untuk Mbak Febri, di situ akan dikasih mic. Ya, bisa kasih tepuk tangan supaya semangat. Nah, saudara banyak kesaksian Tuhan dimuliakan. Come on. Shalom Bapak Ibu semua Shalom. saudara kami. Ya, beberapa waktu yang lalu saya itu sakit tepatnya di rumah sakit Muar di Solo ya. Itu selama 1 bulan. Itu saya itu melahirkan ya, usia kandungan saya 32 minggu. Itu kan belum waktunya melahirkan ya. Jadi saya itu pecah ketuban, terus dari dokter Un, pertama dokter Un itu saya dirujuk ke Muar di Solo. Karena memang harus dirujuk dengan kondisi yang tidak baik. Dan itu saya menjalani 2 kali operasi karena terdapat infeksi di dalam rahim saya. Selanjutnya saya itu muntah kayak muntah hijau itu ya. Selama beberapa hari karena memang sudah terlalu buruk kondisinya. Dari dokter bedah itu segera dilakukan operasi dan tanpa saya tahu itu rahim saya akhirnya diangkat. Karena ada nanah yang berada di dalam rahim saya, karena kalau dibiarkan kurang dari seminggu itu pasti tidak akan terselamatkan lagi. Tapi saya percaya ternyata Tuhan itu baik. Kesembuhan demi kesembuhan selalu menyertai pada diri saya hingga saat ini dan detik ini saya sehat sampai sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa sekali Tuhan. Terima kasih. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Lalu baca sama-sama ayat ini 3. Pakaianmu tidaklah, sama-sama come on. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Itu adalah kesaksian yang luar biasa dialami oleh orang-orang percaya pada zaman itu ketika mereka keluar dari Mesir. Dan kita baru mendengar kesaksian
Bagaimana saya dengar beliau di ICU beberapa kali dan Tuhan menyembuhkan secara ajaib. Tuhan sangat baik ya. Semua orang mungkin pasti pernah sakit ya. Orang ketang flu ya. Kita semua sudah pernah sakit. Semua bisa sakit tetapi kita punya janji bahwa kita bisa sembuh. Amin, itu yang penting saudara. Jadi tentang kesembuhan ilahi kita membaca ayat-ayat ini sama-sama 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sekarang kita tahu Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai penyembuh, sebagai dokter. Saudara tidak membayangkan selama ini bahwa Yesus itu adalah dokter. Lebih anak-anak kecil mempunyai lagu yang sangat indah bahwa Yesus adalah dokterku yang baik ya. Dan saudara-saudara, di atas semua dokter, dokter dari para dokter itu adalah Yesus. Saudara harus simpan nama Yesus dalam daftar dokter pribadi saudara. Amin, amin. Nah, nama Yesus itu nama yang menyembuhkan, dan saya bagikan kepada saudara obat-obatan. Saudara tahu pengobatan itu bisa secara medis, ada pengobatan secara herbal, dan ini adalah pengobatan secara alkitabiah. Biasanya orang Kristen buntu baru ke sini, tapi saran saya, nasihat saya, Yesus harus menjadi rujukan pertama dari semua dokter rujukan kita, oke? Amin, saudara setuju dengan saya, amin? Ya, sudah harus datang kepada Yesus. Nah saudara-saudara, obat-obatan dalam Alkitab itu disebutkan darah Yesus. Dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5, sesungguhnya ia tertikam karena pemberontakan kita, ia diremukan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Obat yang kedua yang ada di Alkitab adalah nama Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6, ketika Petrus berbicara kepada orang yang lumpuh sejak lahir di gerbang indah, gerbang elok di bait Allah, Petrus berkata dalam ayat yang ke-6, emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu, yaitu dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah, lalu dia sembuh. Nama Yesus itu adalah obat. Yang kedua dalam Markus pasal 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, dan sekalipun minum racun maut tidak membahayakan, mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Jadi saudara, orang percaya saudara bisa meletakkan tangan di atas orang-orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 16, kalau ada di antaramu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, mendoakannya, mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan si sakit, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu sebabnya kita memakai minyak untuk mengurapi orang-orang sakit, karena Yesus menjanjikannya. Saya tiba-tiba mengingat Bu Nana yang pernah mengalami sakit yang menurut saya parah sekali. Ibu boleh bersaksi, bisa kasih mic untuk Ibu Nana. Ya, ini sudah tahun keberapa sejak beliau dinyatakan sembuh. Kasih tepuk tangan supaya beliau semangat. Saya tahun 2014 kena kanker, dan itu saya jalani dengan sangat gimana Ibu? Susah sekali, sedih sekali, capek sekali, capek apa-apanya. Dalam waktu 1 tahun saya dari
Tegalioso dirujuk ke Sarjito, dari Sarjito saya dirujuk ke Ken Saras, setelah Ken Saras saya ke Karyadi. Puji Tuhan saat itu saya harus kemo 8 kali, tapi hanya 3 kali saya sudah bagus. Sudah dinyatakan nggak ada lagi penyakitnya. Di Ken Saras saya sinar radiasi di sana harusnya 34 kali, itu hanya 28 kali. Puji Tuhan, sampai sekarang saya nggak ada masalah, sehat. Puji Tuhan, ya saudara tahu Cancer dari 2014 ini berarti sudah 12 tahun yang lalu. Kasih Tuhan kemuliaan luar biasa. Saudara catat obat-obatannya dan kita mau bersyukur kepada Tuhan yang memberkati kita dengan kesembuhan sampai hari ini. Bersyukur bagi kemuliaan Tuhan. Berapa banyak Tuhan nyatakan lewat mujizatnya siang hari ini. Banyak jiwa-jiwa disembuhkan. Mari yang siang hari ini kita mau berbeban berat. Mari percayalah Tuhan, Dia sanggup membuka jalan. Mari siang hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa pujian kita. Ialah sebagai hadirat yang kudus. Kita menyatakan kebaikan-Nya. Kita mengucap syukur atas berkat kemurahan-Nya. Ini kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang kami boleh alami saat ini Tuhan sepanjang hidup kami. Kami bawa korban syukur kami Tuhan lewat pujian. Engkau sungguh baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
katakan pujian ini. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sembah Dia dalam hadirat-Nya. Oh, kami memuji-Mu. Kau teramat baik. Berkat anugerah-Mu yang kami terima saat ini Tuhan, bukti kasih-Mu akan kebesaran-Mu. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kami bawa sekarang pujian-Mu, penyembah-Mu siang hari ini. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami, mari siap lidah yang boleh dibuatnya masa roh sembah Dia dalam hadirat-Nya. Engkau yang dahsyat, Engkau yang dahsyat. Kami bersyukur. Mari setiap pribadi boleh terus menyembah dalam hadirat-Nya. Jangan engkau puas hanya di pelatarannya, tapi minta, Bapa, aku ingin rindu dalam hadirat-Mu, masuk dalam mezbah kudus-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
sampai hari ini. Jemaat Tuhan renungkan sejenak. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, solusi yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan. Saat kita mengingatnya, kita mengucap syukur, kita bisa katakan, Tuhan, Kau Tuhan yang gak berubah. Untuk selama-lamanya aku tetap menyembah Engkau. Siapakah dengan kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Setiap manusia ada beban di hidupnya, terkadang berat terasa. Janganlah menyerah, janganlah menyerah. Bersyukurlah dalam segala hal. Janganlah kau
dadamu dan nyanyikan lagu ini yang bagian terakhir sebagai ungkapan kepercayaan. Percayalah sebab Tuhan telah merancangkan masa depan yang indah, yang penuh harapan. Ingatkan diri kita, percayalah sebab Tuhan kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh Tuhan sangat luar biasa. Dan saudara jangan lupa obat yang saya bagikan kepada saudara. Saudara bisa minum obat flu, tapi juga saudara ingat kita ada obat di Alkitab yang saya rujukan pagi ini untuk kita semua. Dan saudara-saudara, akhirnya apa yang akan kita lakukan? Sudah muncul? Saudara, saya ingin mengajarkan satu hal adalah menjalankan otoritas atas penyakit. Ya, karena Yesus memerintahkan murid-muridnya, dan mari kita baca ayat ini sama-sama tiga. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi bagaimana caranya saudara menangani orang-orang yang sakit, atau ketika saudara sendiri sakit, maka saudara kita harus menjalankan otoritas atas penyakit. Karena Tuhan Allah memerintahkan kita. Semua kalimat di situ bunyinya adalah kalimat perintah. Sembuhkanlah, usirlah, tahirkan, bangkitkanlah, semua kalimat perintah. Jadi waktu saudara mendoakan orang sakit atau diri saudara sendiri, apa yang saudara lakukan, saudara akan berbicara kepada penyakit itu di dalam nama Yesus. Aku memerintahkan engkau keluar dari tubuh orang ini. Amin. Amin, itu adalah perintah. Saudara memerintahkannya. Jangan saudara ketika saudara mendoakan orang sakit, saudara bilang kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan menyuruh saudara. Saudara tidak boleh menyuruh Tuhan kembali, oke? Karena Tuhan memberi kuasa kepada kita. Kita tidak bisa berdiri kepada orang sakit itu dan kemudian kita memohon-mohon, tolonglah Tuhan. Tuhan bilang, saya suruh kamu. Kamu harus berbicara kepada penyakit itu. Saudara tahu Alkitab bahwa bahkan kita disuruh berbicara kepada gunung-gunung. Saudara, mereka tidak mengerti bahasa kita. Tapi semua penyakit wajib tahu nama Yesus. Semua setan mengerti nama Yesus. Amin. Amin. Dan saudara harus mengatakan itu kepada mereka. Kepada sakit penyakit, kepada kelemahan. Dan saudara-saudara, di bagian ini saya sungguh-sungguh ingin mengajarkan kepada kita bahwa seringkali ketika kita tidak mengalami kesembuhan, kita pergi terlalu cepat. Saya sangat yakin jikalau kita tidak menyerah, maka penyakit itu akan menyerah. Ada amin? Tentu saja sakit kanker itu tidak mudah, itu sakit sekali. Beberapa orang bahkan meminum, bahkan disuntikan seperti semacam morfin untuk menghilangkan nyeri dan tidak berhasil. Tapi kalau kita, Alkitab mengatakan bahwa kalau kita mengetuk, pintu pasti dibuka. Kalau kita minta, kita pasti menerima. Amin. Tapi saudara tahu dalam catatan Alkitab bahwa Yesus pernah menyembuhkan orang buta. Tidak ada cara lain ketika
Pertama kali waktu Yesus meletakkan tangan, dia baru melihat orang itu seperti pohon, benar ya? Amin. Lalu Yesus meletakkan tangan lagi. Apakah Yesus kurang berkuasa? Tentu tidak. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk bertekun dan tidak menyerah dengan doa-doa kita. Oke? Amin. Amin. Dan saya bisa bersaksi mengenai Ibu Nana waktu menjalani kemoterapi itu benar-benar menyakitkan. Dia tidak bisa makan. Dan kalau dia tidak bisa makan, nanti suaminya Pak Nono menelpon saya dan saya pergi ke rumahnya. Dan kalau saya pergi ke rumahnya, saya makan, dia makan. Kadang-kadang saya bawa Bu Nana keluar lalu kami makan di warung dan dia makan. Ya, sebegitu dan artinya bahwa dia benar-benar sakit loh. Benar-benar cancer leher rahim ya. Nah itu sudah stadium 2B dan 3B. Can you imagine? 3B sudah hampir 4. Sudah hampir final, tapi Tuhan itu setia. Kita saja kurang setia. Kalau saudara mau bertahan, ada ungkapan yang mengatakan kalau engkau mengetuk pintu cukup lama, finally engkau bisa membangunkan seseorang di dalam rumah. Leres, amin. Sudah ketok, lama-lama ada orang di dalam yang bangun. Artinya kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berdiri di atas posisi saudara dan saya sebagai orang yang telah dibayar, dibeli. Bukan dengan harga yang ecek-ecek. Bukan harga murah, bukan emas, bukan perak. Tapi dengan nyawa saudara kita dibeli. Jadi ketika saya sakit, saya berdiri di atas kebenaran ini dan saya bilang, please, bukan saya tidak mengatakan please kepada setan. Tapi saya bilang come on, saya tidak ada negosiasi dengan kamu. Saya hanya menuntut hak saya sebagai orang benar. Yesus membayar untuk saya lunas, bukan cicil, bukan kredit, lunas. Dan saya berdiri mempertahankan hak saya untuk sembuh. Dan saudara harus mempertahankan. Selama saudara bertahan, saya yakin. Saudara mau bertanya, apakah saya tidak pernah sakit? Banyak sekali. Saya sudah operasi di sini, sudah angkat kandungan, sudah mengambil polip di leher rahim pernah 2 kali. Sudah banyak, tapi mengapa saya kembali pulih? Karena saya tahu hak saya dalam kerajaan Allah. Saya bilang ini milik saya. Kalau saudara pesan barang online tidak dikirim, saudara pasti komplain. Kalau tidak komplain, saudara sudah komplain tidak dikirim, saudara komplain lagi. Kalau tidak, saudara akan minta dibayar kembali. Kalau tidak, saudara akan posting. Kalau tidak, kalau saudara mau, saudara bisa tuntut secara hukum. Dan saya bicara tentang hukum, bahwa Yesus membayar kita itu sah. Itu hukum, itu legal. Dan setan tidak mempunyai hak atas hidup saudara. Amin. Mari kita naikkan pujian sebelum saya doakan orang-orang sakit di sini. Kita worship, saudara. Saudara akan create penyembahan saudara yang terindah biar Tuhan bertakhta di atasnya. Dan saya berdoa untuk orang-orang sakit pagi ini. Mari siapkan hati kita, sebab darah Yesus yang menyucikan setiap kehidupan kita. Dan bila Yesus akan menyembuhkan segala apapun sakit penyakit yang boleh kita alami saat ini, percayalah, satu nama Yesus Kristus, Dia akan menyembuhkan. Sukacitaku penuh, ku bermakmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku tak berkemenangan oleh curahan. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama katakan.
sukacitaku penuh, ku bermakmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh Tuhan kuasa. Menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh Tuhan dan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan darahmu Yesus, bebaskan darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan darahmu Yesus, bebaskan aku, darahmu Yesus, ubah, ku dijadikan baru, 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 ku dijadikan baru oleh kuasa darah ini kami Tuhan.
Ibu Titi. Bolehkah Ibu Titi berdiri di depan sini dan menghadap ke sana dan kita semua berdoa untuk Ibu Titi. Hadap ke sana, namanya adalah Ibu Titi yang pada hari Senin akan menjalani penyinaran. Oke. Dan apakah saudara bersedia mengingat namanya setiap hari di rumah? Amin. Ya, amin. Ya, namanya adalah Ibu Titi. Hari Senin akan penyinaran dan saudara tahu Bu Nana pernah mengalaminya 3B stadium kanker dan Tuhan menyembuhkannya. Ingat namanya dalam doa pribadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau telah memberi kuasa kepada kami untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Menghardik kanker di tubuh Ibu Titi. Yaitu kanker tulang di tangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sel-sel kanker tulang mati dalam nama Yesus. Kering dari akarnya dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya proses penyinaran berjalan dengan lancar. Kami akan mendengar kesaksian yang baik. Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu kepada Ibu Titi. Dalam nama Yesus, amin. Saudara bisa duduk kembali. Puji nama Tuhan. Berapa banyak diberkati siang hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Layak Dia disembah, namanya dahsyat. Puji nama Tuhan. Berapa banyak jemaat Tuhan yang siang hari ini baru pertama kali hadir mengikuti ibadah siang hari ini. Boleh bangkit berdiri atau cukup melambaikan tangan. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Gak ada. Tengok kanan kirinya. Mungkin ada yang baru. Puji nama Tuhan. Kita tetap berdoa terus. Biarlah semakin ditambahkan jemaat Tuhan di gereja ini. Dan biarlah gereja ini menjadi berkat bagi kota Klaten. Amin saudara. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Lewat persembahan kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kedahsyatan-Mu. Sebab Allah yang kami sembah Allah yang dahsyat. Tiba saatnya Tuhan kami memberi yang terbaik pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberkati dan tambah-tambahkan semua yang menjadi berkatnya. Dan kami berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan untuk gereja ini. Dan kami percaya Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Di dalam hidup kami ya Tuhan, kami senantiasa menyimpan janji-Mu. Janji yang menghidupkan aku, kami semua Tuhan, tetap percaya akan Engkau. Untuk kami tetap senantiasa berharap dan semakin mengasihi-Mu ya Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur pada siang hari ini. Kami boleh Tuhan menyembah-Mu. Di dalam segenap kekuatan kami Tuhan, kami memuji-Mu ya Bapa. Sebab kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu di tempat ini. Dan kami semua ya Tuhan memperoleh kekuatan yang baru, zaman yang baru, pemulihan di dalam Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan di dalam Engkau Tuhan, kami hidup dengan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga boleh Tuhan kuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau memulihkan kami Tuhan, dan kami bersyukur kepada Engkau. Dan kami Tuhan bersama Engkau mengutus kami Tuhan untuk menjangkau orang-orang, untuk dipulihkan, dan kami persembahkan kepada Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur pada saat ini. Kami membawa ya Tuhan, khususnya untuk pemerintahan kami yang ada ya Tuhan. Tuhan telah memilih, Tuhan telah menetapkan, dan Tuhan menjadikan mereka ya Bapa kepanjangan tangan daripada-Mu untuk membuat bangsa kami bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang dilawat oleh Tuhan, bangsa yang menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa bagi mereka, jajaran lembaga tinggi negara tertinggi sampai daerah-daerah yang ada Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan, dengan ketetapan-ketetapan, kebijakan-kebijakan, hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat yang ada. Kami juga berdoa pada saat itu Tuhan, untuk hal-hal praktek-praktek penyimpangan dari peraturan-peraturan yang ada. Tuhan, Engkau bongkar semuanya. Engkau Tuhan beracara, dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Sangatta Laut ya Bapa. Tuhan, Indonesia sungguh sangat kaya. Indonesia butuh Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami berdoa setiap jengkal tanah yang ada di Indonesia, Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus Kristus. Untuk jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, kami meminta kepada Engkau Tuhan, Engkau buka ya Bapa mulut-mulut Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, hati mereka menyembah kepada Tuhan, mengaku Yesus Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu, sebab kami percaya kepada Engkau Tuhan. Sebab kami semua, gereja-gereja-Mu Tuhan meninggikan nama Allah, maka banyak orang akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini membawa Ibu Sarah Antonia Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Engkau. Engkau Tuhan memilih dan menetapkan, bahkan Engkau Tuhan menyertai sampai detik ini ya Bapa. Kami bertuhan pada saat ini kami berdoa, Engkau semakin urapi, Engkau Tuhan tambahkan pengurapan-Mu Tuhan berlipat kali ganda untuk ngemong kami Tuhan, domba-domba yang ada di tempat ini, Gereja Filipi Klaten dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau memberikan kekuatan baru. Engkau senantiasa memulihkan kehidupannya. Dan Engkau juga memberkati rumah tangga, pelayanannya. Dan Tuhan buat berhasil segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang berada di cabang-cabang sana. Para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala cabang, staf-staf pastoral, dan volunteer, pelayan-pelayan Tuhan, baik di pusat atau yang di cabang-cabang ya Bapa. Tuhan, biarlah kehidupan kami semakin menjadi saksi dimanapun Tuhan utus ya Bapa. Dan kami Tuhan, boleh Tuhan pakai dan Tuhan utus di mana kami ada untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami persembahkan semua untuk Tuhan. Amin. Berikan kepada kami Tuhan kerendahan hati dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, ataupun mereka yang pada saat di rumah sana ya Tuhan, di dalam kondisi sakit penyakit mereka, di dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan, kami percaya, kami hidup karena percaya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit dalam apapun itu, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan kuasanya, kami tolak dari setiap anak Tuhan yang mengalami sakit di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada saat ini Tuhan, oleh kuasa-Mu mereka menjadi sembuh, menjadi pulih di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk pada saat itu setiap ibadah baik itu kompak, ibadah penyembahan, ibadah doa, dan Tuhan juga ibadah-ibadah yang lain yang diselenggarakan gereja ini, dan juga cabang-cabang yang ada Tuhan. Kerinduan kami setiap ibadah terjadi lawatan Allah, terjadi mujizat dinyatakan, terjadi pergerakan-pergerakan di dalam Tuhan. Dan kami percaya kepada Engkau Bapa. Sungguh Tuhan, setiap ibadah penuh kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan diri kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai, melawat dan mengamping-ampingi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.